Salam, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Ishak Arirawan pada pagi hari ini. Saya ajak untuk kita bersama-sama merenungkan apa yang tertulis di kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Hamasiah dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Paulus menasehati jemaat Roma supaya mereka ini tidak menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat, Bapak Ibu. Mereka tidak boleh menjadikan pikiran-pikiran kedagingan yang berdosa sebagai suatu keinginan di dalam diri mereka, kemudian mereka melakukan keinginan tersebut. Tuhan menghendaki melalui Paulus supaya mereka mengenakan Tuhan Yesua Hamasiah. Saya akan ajak kita untuk membaca di ayat sebelumnya supaya kita bisa lebih jelas angan-angan kedagingan seperti apa yang dimaksud oleh Paulus, saudara. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup sebagaimana mestinya seperti pada siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani, bukan dalam perkelahian dan iri hati. Saya ulang satu-satu Bapak Ibu. Yang tidak boleh kita lakukan adalah, yang tidak boleh menjadi angan-angan dan hasrat dalam hidup kita adalah hidup di dalam pesta pora, lalu di dalam kemabukan, lalu di dalam sembarang persetubuhan dan rangsangan badani. Itu semua tidak boleh, saudara. Juga bukan dalam perkelahian. Perkelahian termasuk angan-angan kedagingan dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan yang dimaksud di situ tadi juga ada iri hati. Ini pun juga angan-angan kedagingan yang tidak boleh lagi diperbuat dan dikenakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan ajak kita untuk membaca di Galatia pasal yang ketiga ayat 27 sampai dengan 29 Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimanakah orang mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Hamasiah, kamu telah mengenakan Hamasiah. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Hamasiah Yesua. Dan jika kamu milik Hamasiah, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli-ahli waris menurut janji. Jadi orang-orang yang mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Hamasiah, yang kemudian mereka ini memberi diri mereka untuk dibaptis sebagai wujud bahwa mereka beriman di dalam Yesus Hamasiah. Dan tentunya Bapak Ibu, kita semua orang-orang yang percaya harus tetap mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah hingga akhir hidup kita. Bukan hanya sejak kita dibaptiskan, tetapi sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus Hamasiah harus terus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap beriman kepadanya dan kita mewujudkan iman itu dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah artinya adalah kita mau terus bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita terus memihak kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus mengikuti dan menaati Tuhan Yesus. Kita jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita meniru prinsip-prinsip kebenaran yang telah diajarkan dan diperbuat oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita baca kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Dan supaya lebih jelas Bapak Ibu, saya akan ajak kita untuk membaca dari ayat yang ke-20. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu telah mempelajari Hamasiah. Jika memang kamu telah mendengarkan dia dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yesus, agar kamu menanggalkan manusia lama, sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan, dan diperbarui dalam roh pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan
dan kekudusan kebenaran. Jadi sejak kita mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah, maka kita harus mengenakan manusia yang baru. Manusia yang lama harus kita tinggalkan. Kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut dengan Elohim, yaitu kehidupan yang ada di dalam keadilan dan kebenaran dan kekudusan, Bapak Ibu. Mari kita mengingat selalu, Bapak Ibu, bahwa orang yang mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah adalah orang yang tidak akan lagi menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat atau keinginan. Ia tidak akan terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan kedagingan. Ia tidak akan berbuat dan melakukan keinginan-keinginan kedagingan yang berdosa. Marilah kita membuktikan diri sebagai orang-orang yang mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah di dalam diri kita. Jadi yang kita lakukan adalah pekerjaan rohani, bukan pekerjaan kedagingan. Yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Kita terus melakukan hal-hal yang baik dan benar, yang berkenan kepada Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus sudah senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan. Seperti tertulis di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-29. Dan dia yang telah mengutus aku ada bersama dengan aku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Demikianlah apa yang saya sampaikan pagi ini, Bapak Ibu. Kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kita dan memeteraikan sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi ini, untuk kita ini selalu mengenakan Tuhan Yesus Hamasiah dalam diri kita. Sehingga Bapa kita di Samayim atau surga tidak akan pernah meninggalkan saudara. Semangat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.